D FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. 100,5 FM Pro 1 RRI Anda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Forata pagi ini untuk edisi hari ini, dan kami hadirkan perbincangan di Forata pagi ini. Topik yang kami hadirkan pertama pendengar terkait dengan KPU NTT yang telah merilis ya daftar pemilih sementara dan masyarakat diminta untuk verifikasi data. Kami sudah bersama dengan Ketua KPU NTT pagi ini, Jemris Tuna, melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Jemris. Selamat pagi Pak. Ya, kabar baik Pak? Ya, Tuhan sehat. Ya, Pak Jemris, KPU sudah merilis daftar pemilih sementara begitu ya Pak Jemris ya? Ya, kami pada tanggal 16 Agustus yang lalu sudah melakukan rekapitulasi terhadap daftar pemilih sementara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh NTT. Baik. Dan bagaimana proses KPU NTT dalam mengumpulkan kemudian memverifikasi data yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih sementara ini Pak Jemris? Ya, kalau kita bicara soal alurnya, ini kan data yang telah ditetapkan ini, basis datanya ada dua. Pertama itu dari DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri pada bulan Mei kemarin di KPU RI. Kemudian data yang diserahkan oleh Kemendagri disinkronkan lagi oleh Kemendagri dan KPU, dan setelah itu diturunkan ke seluruh desa dan kelurahan di Provinsi NTT untuk kemudian dimutakhirkan. Yang dilakukan oleh Pantablih dalam bentuk coklit. Coklit indah kemudian menghasilkan yang namanya daftar pemilih hasil pemutakhiran. Untuk selanjutnya secara berjenjang dilakukan rekapitulasi mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan penetapannya itu di kabupaten. Kami di provinsi hanya melakukan rekapitulasi terhadap DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten di 22 daerah di provinsi NTT. Baik. Ya, dari hasil rekapitulasi tersebut untuk Provinsi NTT dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur, total daftar pemilih sementara kita sebanyak 3.993.874 pemilih, yang terdiri dari 1.961.447 pemilih laki-laki dan 2.032.427 pemilih perempuan. Jadi untuk DPS ini pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki. Baik. Ini mekanisme yang dilakukan untuk memastikan data tersebut valid gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jemris ya. Ya. Baik. Dan nanti dari jumlah ini ada kemungkinan begitu, ada penambahan atau berkurang begitu Pak Jemris? Iya, jadi setelah kami melakukan proses rekapitulasi di tingkat provinsi, maka tahapan selanjutnya yakni DPS tersebut diumumkan ke publik. Kami memiliki beberapa metode pengumuman, yakni konvensional diumumkan di tempat-tempat publik, di kantor-kantor desa atau di sekretariat DPS. Kemudian juga kami memanfaatkan seluruh platform media sosial yang ada baik di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota untuk mengumumkan daftar pemilih sementara yang ada, dan juga kami punya link untuk publik bisa mengecek sendiri daftar namanya, yakni di cekdptonline.kpu.go.id. Nah, masyarakat bisa langsung mengecek di info link tersebut dengan cara cuma memasukkan NIK, nomor induk kependudukan, maka bisa mengakses untuk pilkada nanti ikut memilih di TPS berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan atau desa mana. Dan juga kami sudah melengkapinya dengan Google Map, jadi masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau TPS tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah TPS untuk pilkada
gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi NTT sebanyak 9.866 TPS yang tersebar di 3.442 desa dan kelurahan atau 315 kecamatan di Provinsi NTT yang tersebar di 22 kabupaten kota. Baik. Dan proses selanjutnya nanti seperti apa, Pak Jemris? Ya, proses selanjutnya, yakni DPS tersebut diumumkan untuk kemudian mendapatkan masukan dari masyarakat. Kalau ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, maka silahkan bisa melalui link ke cek dptonline.kpu.go.id untuk nanti langsung secara online mendaftarkan diri di sana, atau dapat juga menyampaikan ke jaringan KPU yang ada di setiap kecamatan, desa, dan kelurahan, dalam hal ini di kantor TPS yang ada di setiap desa kelurahan, atau bisa juga ke kantor kecamatan di mana ada petugas PPK di sana, bisa juga langsung ke kantor KPU Kabupaten Kota atau ke KPU Provinsi untuk menyampaikan bahwa nama kami belum ada dalam DPS. Nah, yang penting datang dengan membawa dokumen otentik seperti KTP elektronik atau KK, karena basis data kita adalah basis data yang pendekatannya sangat administratif. Jadi kalau tidak ada dokumen kependudukan, dalam hal ini KTP elektronik atau kartu keluarga, kami sulit untuk memverifikasi kebenaran pemilih tersebut. Baik. Jadi data minimal yang harus dibawa itu apa saja, Pak Jemris? Minimal itu kartu tanda penduduk elektronik, ya, KTP elektronik, atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Jadi itu yang bisa kami akomodir, atau kartu keluarga. Baik. Karena kami bisa mengecek antara fisik orangnya dengan foto dan juga identitas yang melekat dengan identitas kependudukan tersebut. Dari situ bisa mendata sebagai pemilih baru di dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebelum kami menetapkan DPT pada tanggal 20 September yang akan datang. Baik. Pak Jemris, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah begitu dalam verifikasi daftar pemilih sementara ini, nanti KPU akan mengambil langkah apa ini? Ya, kalau untuk mengukur tingkat partisipasi, kita menunggu hasil pilkada nanti, berapa yang datang ke TPS dan untuk menang dan berapa yang tidak. Tetapi untuk sementara kami optimis bahwa data DPS tersebut, karena data hasil coklit, maka keakuratannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari 3.993.874 pemilih, kita punya 16 TPS lokasi khusus, yakni 5 TPS di Rumah Tahanan, 1 TPS di Universitas Pertahanan yang ada di Kabupaten Belu, dan juga ada 10 TPS di lembaga pemasyarakatan yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi NTT. Dan juga dari total 3.993.874 pemilih, terdapat 54.858 pemilih yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan kategori disabilitas fisik, disabilitas intelektual, mental, bicara, rungu, dan netra. Dan mengapa kami harus mendata lebih awal? Karena ini berkaitan dengan penyiapan TPS. Kami harus menyiapkan akses yang ramah terhadap kelompok disabilitas, dan harus menyiapkan untuk ada yang namanya huruf braille untuk pemilih disabilitas yang membutuhkan. Baik. Dan ini tersebar di berbagai wilayah di NTT begitu. Nah, nanti bagaimana memastikan kalau memang benar-benar tersedia begitu untuk mereka penyandang disabilitas, Pak Jemris? Ya, memang maksud untuk mendata kelompok disabilitas itu dalam rangka menyiapkan atau menjamin hak konstitusional mereka bahwa ketika mereka datang ke TPS, aksesnya itu tidak terganggu dengan rintangan atau halangan yang dapat menghambat mereka menuju ke TPS. Dan dalam rangka menjamin hak pilih mereka untuk menyiapkan braille dalam rangka untuk memberikan hak pilih nanti pada saat pemungutan suara. Baik, Pak Jemris,
terakhir nih Pak Jambres, apa yang menjadi himbauan juga nih dari KPU NTT untuk ke masyarakat di NTT terkait dengan DPS ini, kemudian juga nanti dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pilkada. Pak Jambres, silakan. Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini ada beberapa tahapan pilkada yang sementara berjalan bersama-sama selain DPS yang sudah kami tetapkan dan sudah diumumkan untuk kemudian mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang lain juga akan sementara berjalan, yakni persiapan untuk pendaftaran bakal calon. Oke. Bakal calon gubernur, wakil gubernur, maupun bakal calon bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota di 22 kabupaten di Provinsi NTT. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 bahwa pengumuman pendaftaran akan kami umumkan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024 dan terhitung tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 KPU akan membuka pendaftaran bagi para bakal calon yang telah memenuhi syarat. Ada ketentuan yang harus dipenuhi, syaratnya banyak sekali, tapi yang boleh mendaftar ke KPU itu adalah pasangan calon yang telah mendapatkan dukungan paling sedikit 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD provinsi maupun di DPR kabupaten kota untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan juga bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Dan untuk pertama pendaftaran ya kami membuka mulai pukul 08.00 sampai dengan jam 16.00 atau jam 4 sore. Dan pada hari terakhir kami membuka pendaftaran sampai dengan pukul 23.59 pada tanggal 29 itu. Jadi 3 hari masa pendaftaran ya kami berharap agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses pendaftaran ya tetap menjaga situasi Kamtipmas agar tidak saling mengganggu, karena pendaftaran hanya berlangsung 3 hari maka kemungkinan besar juga akan ada pasangan calon yang datang mendaftar waktunya mungkin selisihnya tidak terlalu jauh, sehingga bisa saja ada pertemuan-pertemuan pada masa para pendukung. Nah ini yang kami minta untuk masa para pendukung bisa saling menjaga dan mengingatkan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan kita. Kemudian juga setelah itu nanti bakal calon yang memenuhi persyaratan kami akan tetapkan menjadi peserta pilkada pada tanggal 22 September yang akan datang. Jadi waktu pendaftaran dan juga penetapan itu sangat singkat, sehingga kami berharap agar seluruh pasangan calon yang akan atau ingin menjadi kontestan pilkada tahun 2024 mempersiapkan diri dengan baik supaya memenuhi persyaratan yang ada agar nanti dokumennya tidak ditolak, karena memang akan ada masa perbaikan, tapi alangkah lebih bagus agar seluruh dokumen itu dipersiapkan lebih awal sehingga dalam proses verifikasi maka dinyatakan memenuhi syarat. Oke. Dan logistik semua sudah aman ya? Untuk logistik tertentu kami baru bisa melakukan proses pelelangan setelah kami menetapkan DPT. Contoh untuk surat suara. Kita baru tahu berapa surat suara yang dibutuhkan setelah proses penetapan daftar pemilih tetap pada tanggal 20 September yang akan datang. Sedangkan untuk logistik lain dalam proses perencanaan untuk pengadaan. Oke. Baik, dengan waktu yang singkat ini semuanya nanti dipastikan bisa ya, Pak Jambres ya? Ya, KPU sudah terbiasa bekerja dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan, sehingga kami optimis dengan waktu yang singkat kami bisa melaksanakan seluruh tahapan dengan baik. Baik, Pak Jambres silakan nih himbauan untuk masyarakat terakhir nih untuk DPS dan lain sebagainya. Ya, pesta demokrasi dalam pilkada ini adalah proses 5 tahunan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis, dan dengan ketentuan pilkada ini adalah sarana kedaulatan rakyat. Yang paling berdaulat di sini adalah rakyat. Oleh karena itu kami mohon agar masyarakat dapat menggunakan haknya secara baik, tidak melakukan kampanye hitam, hoax atau ujaran kebencian,
tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan karena akan berhadapan dengan masalah hukum. Karena itu kami minta agar semua pihak yang terlibat langsung dalam proses pilkada ini dapat menghimbau pendukungnya masing-masing agar nanti tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita, apalagi terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Karena pilkada ini hanya siklus 5 tahunan, setelah itu kita jeda dan baru akan ada pilkada lagi pada 5 tahun yang akan datang. Baik Pak Jemris, terima kasih waktunya bersama RRI pagi ini Pak Jemris. Selamat beraktivitas, tetap semangat terus ya menyelesaikan tugas-tugasnya. Sukses terus Pak Jemris dan teman-teman KPU. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Jemris Fointuna, Ketua KPU NTT.